Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan kebutuhan hidup yang semakin berkembang, maka tarik-menarik kepentingan dalam memanfaatkan suatu lahan tidak bisa dihindarkan. Hal ini disebabkan sumber daya yang terkandung pada suatu lahan begitu beragam dalam cakupan wilayah yang terbatas. Contohnya bisa kita lihat di sekitar kita. Hutan alam yang menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, serta menjadi bendungan alami dari bencana banjir, longsor, dan kekeringan telah banyak dikonversi menjadi areal perkebunan dan hutan tanaman yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lahan-lahan persawahan yang dulunya menjadi lumbung pangan nasional, sedikit demi sedikit tergerus oleh kebutuhan manusia terhadap tempat bermukim, berniaga, bahkan kawasan industri. Demikian juga pengambilan sumber daya yang tersimpan di perut bumi seperti minyak, gas bumi, batu bara, atau emas, kerap menyisakan tanah-tanah tandus yang sulit ditanami. Jadi, tentunya bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada satu wilayah yang kaya akan sumber daya lahan. Tarik-menarik kepentingan terjadi bukan hanya persoalan pemanfaatan lahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata. Namun lebih kompleks lagi, di mana pembangunan sumber daya lahan harus juga memperhatikan daya dukung lingkungan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan, serta perlindungan terhadap bencana. Karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan, baik yang datang dari masyarakat maupun yang berasal dari kebijakan nasional, ke dalam rencana pembangunan sumber daya lahan di wilayahnya. Apalagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah juga telah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang juga mensyaratkan keterlibatan para pemangku kepentingan secara inklusif. Selain itu, dalam proses perencanaan, pemerintah daerah juga perlu dukungan data dan informasi yang sahih atau valid agar dapat memetakan kondisi sumber daya lahan di wilayahnya, serta membuat strategi-strategi pengelolaan sesuai dengan potensi sumber daya lahan yang dimiliki. Data dan informasi yang terkini juga menjadi salah satu input penting dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan sumber daya lahan. Karena akan menentukan ketepatan dan kecermatan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah atas permasalahan atau tuntutan pengelolaan sumber daya lahan di wilayahnya. Mengingat pentingnya dukungan data dan informasi yang valid ini, pemerintah daerah perlu memiliki satu sistem informasi untuk pembangunan sumber daya lahan yang berkelanjutan yang dapat mengelola data dan informasi secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem-sistem informasi yang sudah ada dan saling melengkapi. Hal ini ditegaskan pada pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Untuk itu, sistem informasi untuk pembangunan sumber daya lahan berkelanjutan atau Information System for Sustainable Land Development yang disingkat INSTAN, hadir untuk mendukung para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk dapat mempersiapkan sistem pengelolaan data dan informasi di daerah dengan kerangka kerja sebagai berikut. Mempersiapkan peraturan dan kelembagaan, mendorong ketersediaan data dan metadata secara partisipatif, membangun sistem dan infrastruktur, serta mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat terlibat aktif dalam pengelolaan data dan informasi. Dengan memanfaatkan INSTAN, para pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam pembangunan sumber daya lahan yang berkelanjutan di tingkat subnasional dan bersinergi dengan pengelolaan data dan informasi di tingkat nasional. Sinergi ini dilaksanakan dalam bentuk integrasi kebijakan dan program terkait sistem informasi pembangunan sumber daya lahan, penerapan standar nasional untuk pengelolaan data dan metadata, pertukaran data dan informasi sumber daya lahan melalui sebuah sistem dan infrastruktur lintas sektor yang mandiri, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pembangunan sumber daya lahan.
Selain itu, Instan juga akan memudahkan pemerintah mengakses informasi yang diperlukan untuk membuat kajian atau melakukan integrasi kebijakan dan program antara tingkat nasional dan daerah dengan lebih terpadu. Misalnya dalam rangka penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, pembuatan rencana aksi penurunan gas rumah kaca, atau dalam melakukan penyusunan laporan tahunan daerah. Proses perizinan pengusahaan lahan juga menjadi lebih transparan sehingga sejalan dengan inisiatif pemerintah pusat untuk menjalankan e-government. Instan adalah sebuah bentuk investasi jangka panjang yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengakses dan memanfaatkan data dan informasi terkini yang dibutuhkan oleh proses-proses pembangunan sumber daya lahan berkelanjutan. Instan dapat membantu dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang terkait pembangunan sumber daya lahan dengan lebih cepat dan akurat. Perubahan status lahan akan menjadi lebih jelas dan transparan sehingga akan menghindari terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya lahan. Pembangunan sumber daya lahan akan berlangsung lebih terarah dan mengindahkan kepentingan lingkungan sekitar karena didukung data terkini, akurat, dan mudah diakses. Namun keberhasilan dari sistem ini sangat ditentukan oleh peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses pembangunan sumber daya lahan di tingkat nasional maupun daerah. Ini saatnya bagi kita semua untuk berkomitmen mendukung keberadaan sistem pengelolaan data dan informasi bersama demi terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya alam secara bersamaan.